Oke, baiklah teman-teman semua, materi kita kali ini adalah mengenai pasar oligopoli. Jadi kita di sini akan membahas mengenai penentuan harga dan output di pasar oligopoli. Kita mulai dari mengingat kembali karakteristik dari pasar oligopoli itu apa. Karakteristik pasar oligopoli, hanya terdapat sedikit jumlah produsen di dalam industri atau di dalam pasar, atau hanya terdapat sedikit penjual, sedikit perusahaan. Nah, karena terdapat sedikit perusahaan, maka tentu masing-masing perusahaan ini akan memiliki atau akan menguasai pangsa pasar yang cukup besar. Maka akhirnya memunculkan ciri atau karakteristik yang kedua ini, yakni masing-masing perusahaan mempunyai pengaruh atas harga. Masing-masing perusahaan memiliki kemampuan yang kuat untuk mempengaruhi pasar, mempengaruhi harga. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara mengubah jumlah output yang ditawarkan atau diproduksi. Nah, maka 1 dan 2 ini kan sebenarnya bisa juga jadi satu gitu ya, karena yang 2 ini sebenarnya merupakan konsekuensi dari ciri atau dari karakter yang pertama. Maka sedikit ini sebenarnya sifatnya relatif. Memang ada yang mengatakan sedikit itu 2 sampai 5, 2 sampai 10, 2 sampai 12, 2 sampai 20, ada yang mengatakan demikian. Tetapi sedikit ini sebenarnya sifatnya relatif. Nah, relatifnya bagaimana? Kita mengatakan sedikit apabila masing-masing produsen secara individual itu masih memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pasar, untuk mempengaruhi harga dengan cara mengubah jumlah output yang ditawarkan. Nah, kalau banyak, itu kan artinya ukuran dari perusahaan, dari produsen secara individual itu menjadi terlalu kecil dibandingkan pasar, sehingga tidak mampu untuk mempengaruhi pasar. Kalau hanya ada sedikit, maka pangsa pasarnya besar-besar. Maka apa yang mereka lakukan itu bisa berpengaruh terhadap pasar. Nah, ada konsekuensi lain dari kedua karakteristik ini, yaitu bahwa bisa timbul saling ketergantungan antara oligopoli satu, antara perusahaan yang satu terhadap perusahaan yang lain. Karena saling mempengaruhi tadi, maka timbul saling ketergantungan. Misalnya saja begini, di dalam pasar itu ada 3 perusahaan, A, B, C. Nah, A ini mau membuat strategi apa? Itu tergantung pada strategi B, tergantung pada strategi C. C akan membuat strategi apa? Akan tergantung pada strategi A, akan tergantung pada strategi B. Apa yang dilakukan oleh A berpengaruh pada B, berpengaruh pada C. Apa yang dilakukan oleh C itu berpengaruh pada B, berpengaruh pada A, begitu. Nah, maka kemudian di dalam pasar oligopolis itu dimungkinkan para oligopolis untuk bekerja sama. Nah, kalau para oligopolis ini bekerja sama untuk menekan persaingan, maka nanti pasar oligopolinya itu disebut sebagai oligopoli dengan kolusi atau kolusif oligopoli. Kalau oligopolis ini sendiri-sendiri beroperasi secara independen, maka berarti pasar oligopoli tanpa kolusi atau non-kolusif oligopoli. Gitu. Nah, jadi kalau tanpa kerjasama itu berarti non-kolusif oligopoli. Oke, selanjutnya pasar oligopoli itu juga dapat dibedakan menurut jenis atau karakter atau corak barang yang diperjualbelikan, yaitu ada oligopoli dengan diferensiasi produk, ada pasar oligopoli dengan produk yang terstandardisasi. Jika oligopoli itu di dalam oligopoli, pasar oligopoli tersebut ada diferensiasi produk, maka persaingan yang terjadi antar oligopolis itu bukan persaingan harga. Nah, kalau bukan persaingan harga, lalu bersaingnya di mana nih para oligopolis ini? Mungkin bersaing dalam hal kualitas,
bersaing dalam hal pelayanan, bersaing dalam hal apalagi ya, desain dan lain sebagainya, tetapi persaingannya bukan harga. Nah, kalau produknya terstandardisasi, maka baru terjadi persaingan harga. Perusahaan akan berusaha menekan harga supaya memiliki daya saing yang tinggi dan menang dalam persaingan tersebut. Ciri yang keempat itu terkait dengan mobilitas sumber daya di dalam pasar tersebut. Di dalam pasar oligopoli itu ditandai dengan adanya hambatan yang kuat untuk memasuki pasar bagi produsen baru. Jadi ada hambatan bagi mobilitas sumber daya. Nah, para oligopolis itu akan berusaha untuk menghambat masuknya produsen baru supaya tidak menambah persaingan, supaya pangsa pasarnya itu tetap besar. Kemudian yang kelima, harga di pasar oligopoli itu cenderung tegar atau cenderung kaku. Nah, ini penjelasannya bagaimana? Nah, saya akan mulai dulu dengan tadi, mobilitas sumber daya di pasar oligopoli itu ada hambatan. Sulit bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar, karena apa? Karena para oligopolis yang eksis di pasar itu akan memasang hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru. Nah, hambatan-hambatannya apa? Yang pertama adalah economies of scale. Para oligopolis akan berusaha memanfaatkan economies of scale ini, yaitu suatu kondisi di mana semakin banyak output yang diproduksi, biaya rata-ratanya semakin rendah. Artinya apa? Kalau perusahaan itu mampu memanfaatkan economies of scale ini, maka perusahaan itu akan menjadi perusahaan yang efisien. Nah, perusahaan lain yang tidak seefisien dia atau minimal memiliki tingkat efisiensi yang sama, itu akan kalah bersaing dan meninggalkan pasar. Maka nanti di dalam pasar, di dalam industri itu hanya akan tersisa beberapa perusahaan saja yang paling efisien. Yang kedua, karena tuntutan modal yang besar. Nah, ekstrimnya begini, kalau untuk memasuki pasar, untuk memasuki industri itu tidak dibutuhkan modal. Semua orang bisa melakukan, semua perusahaan bisa masuk. Nah, semakin tinggi, semakin besar modal yang dibutuhkan, maka semakin sedikit yang mampu untuk memasuki pasar. Dan karena tuntutan modal yang besar ini, kemudian menyebabkan hanya beberapa perusahaan saja yang mampu, yang memiliki modal besar itu, maka akan timbullah pasar oligopoli. Jadi modal yang besar itu merupakan hambatan untuk memasuki pasar oligopoli. Karena apa? Karena tidak semua perusahaan itu punya modal yang cukup besar untuk memasuki pasar. Paten atau copyright. Ini saya kira cukup jelas ya. Ketika ada beberapa perusahaan yang memegang hak paten, memegang copyright, maka beberapa perusahaan itu saja yang bisa memproduksi dan menjual. Perusahaan yang tidak punya paten, perusahaan yang tidak punya copyright, tidak bisa untuk memasuki pasar. Loyalitas. Nah, loyalitas ini teman-teman, ini ternyata juga bisa menjadi salah satu sumber penghambat masuknya perusahaan baru untuk memasuki pasar oligopoli. Jadi ini ceritanya di dalam pasar itu sudah ada beberapa oligopolis dengan produk mereka. Lama nih. Nah, maka konsumen, pelanggan itu sudah terbiasa dengan produk-produk mereka. Keterbiasaan ini kemudian membentuk yang namanya loyalitas. Loyalitas terhadap produknya, loyalitas terhadap mereknya, ada kesetiaan. Kenapa kok setia? Karena terbiasa. Jadi setia karena terbiasa. Gitu. Nah, bagaimana kalau ada produsen atau ada perusahaan baru masuk? Mungkin mereka ini akan coba-coba switch merek, switch produk. Tapi pada akhirnya mereka mungkin sekali untuk kembali ke produk lama, ke merek yang lama. Karena apa tadi? Karena habitual buying-nya yaitu karena kebiasaan yang dipakai itu sudah terbiasa. Dan ini saya kira banyak contoh ya. Banyak contoh, saya tidak perlu menyebutkan merek, tetapi begini, dengan produk pasta gigi merek A.
Sejak kecil, nenek saya menggunakan merek A. Maka kemudian menyiapkan untuk orang tua kami merek A. Kemudian orang tua kami menyiapkan pasta gigi untuk kami, anak-anaknya merek A. Dan kemudian pada akhirnya saya pun menyediakan untuk anak-anak saya merek A. Nah ini kan loyalitas nih. Kenapa? Ya terbiasa, karena saya sudah biasa disediakan oleh orang tua saya itu, maka saya pun menyediakan untuk anak-anak saya ya merek itu. Ini kan loyalitas. Kalau ada produk lain gimana? Ya nyoba, tapi pada akhirnya kembali ke merek lama. Misalnya begitu. Lalu penguasaan sumber bahan, mentah atau sumber bahan baku. Kalau beberapa perusahaan itu menguasai sumber bahan mentah, sumber bahan baku, maka perusahaan-perusahaan ini bisa menjadi oligopolis untuk produk yang menggunakan bahan mentah atau bahan baku tersebut. Lalu hambatan lain adalah government franchise. Jadi pemerintah memberikan hak franchise kepada beberapa perusahaan, maka mereka atau perusahaan yang tidak memiliki government franchise ya tidak bisa memasuki pasar. Limit pricing. Limit pricing ini adalah sebuah strategi di mana perusahaan itu berusaha untuk menekan harga serendah mungkin. Nah, kenapa perusahaan itu menekan harga serendah mungkin? Ya tadi, untuk menghambat perusahaan baru untuk memasuki pasar. Ketika ada perusahaan baru memasuki pasar, tidak bisa menentukan harga yang minimal sama atau lebih rendah dari dia, maka tidak akan mampu untuk bersaing dengannya dan otomatis akan terpental dari pasar, nggak bisa masuk. Nah, limit pricing ini juga bisa digunakan sebagai strategi untuk membuat pesaingnya bangkrut. Menekan harga serendah mungkin, bahkan bisa menentukan harga itu di bawah biaya produksi rata-ratanya. Nah, teman-teman tahu kan, kalau harga itu ditetapkan di bawah biaya produksi rata-rata, perusahaan ya pasti rugi. Harganya nggak nutup biaya produksi kok. Nah, tetapi ini bisa dilakukan untuk sementara. Nah, setelah perusahaan-perusahaan lain berguguran, bangkrut karena tidak berani menentukan harga serendah itu, maka nanti dia akan bertahan sendiri dengan beberapa perusahaan lain. Nah, maka dia baru mulai untuk menaikkan harga. Di situ sudah terbentuk pasar oligopoli. Jadi menekan harga serendah mungkin itu adalah salah satu hambatan untuk atau salah satu strategi dari perusahaan oligopoli, perusahaan oligopolis untuk menghambat perusahaan baru memasuki pasar. Nah, selanjutnya adalah mengenai bagaimana penentuan harga dan output, keseimbangan perusahaan untuk pasar oligopoli. Prinsipnya sama, bahwa perusahaan itu akan menentukan harga dan output yang memaksimalkan keuntungannya. Harga dan output yang memaksimalkan keuntungan pasar itu terjadi pada saat MR sama dengan MC. Jadi perusahaan oligopolis itu akan menentukan harga dan output yang bertitik tolak dari MR sama dengan MC. Nah, ada dua pendekatan. Yang pendekatan pertama itu si oligopolis ini memperkirakan pangsa pasarnya. Misalnya ada 3 perusahaan A, B, C. Nah, ambil saja perusahaan A. A ini memperkirakan pangsa pasarnya adalah 30%. Nah, pangsa pasar 30% inilah yang akan digunakan oleh A untuk menentukan berapa harga dan output yang diproduksinya agar keuntungannya maksimum. Dalam gambar begini. Sumbu vertikal adalah P, sumbu horizontal adalah Q. Kemudian DA adalah kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan A. Berapa persen? Ini adalah 30%. Jadi bukan permintaan pasar, tetapi ini adalah permintaan yang dihadapi oleh oligopolis A, yang pangsa pasarnya adalah 30%. Dan seperti biasa, AC mula-mula turun, kemudian naik. MC mula-mula di bawah AC, turun, kemudian naik, memotong AC pada titik minimum. Kemudian kita bisa menurunkan kurva MR.
dari kurva demand. Masih ingat ya, bahwa slope dari kurva MR itu 2 kali slope demand. Jadi kita gambarkan saja di sini. Ini adalah MR. Nah, kita sudah punya MR, kita sudah punya MC. Secara grafis, MR sama dengan MC terjadi pada titik potong antara kurva MR dengan kurva MC. Di sini, ya. Oke, kita buat garis tegak lurus melewati titik MR sama dengan MC, ketemu QA. Lalu ke samping, ketemu PA. Jadi, harga dan output yang memaksimalkan keuntungan oligopolis A adalah PA dan QA. Berapakah keuntungannya? Kalau memproduk pada harga PA dan memproduksi sebanyak QA, itu biaya rata-ratanya di sini. Katakanlah pada C. Kita tarik garis ke samping. Maka ketemu. Bagian yang diarsep ini adalah keuntungan oligopolis tersebut. Nah, itu cara yang pertama. Jadi, tetap MR sama dengan MC, kemudian si oligopolis itu akan memperkirakan seberapa besar pangsa pasarnya, seberapa besar demand yang dihadapinya, dan itu akan digunakan untuk menentukan harga dan output yang memaksimalkan keuntungannya. Next. Nah, pendekatan yang kedua yang sangat terkenal yaitu kurva permintaan patah, Kinkade demand model, Kinkade demand curve model, ya. Kurva permintaan patah. Kurva permintaan patah ini dikemukakan, dipopulerkan oleh Paul Sweezy. Nah, ada 3 hal penting di sini. Yang pertama, ketika ada oligopolis yang menaikkan harga, perusahaan yang lain tidak akan mengikuti, sehingga permintaannya akan elastik. Jadi contohnya begini, ada 2 oligopolis, saya dan teman-teman. Nah, kalau teman-teman menaikkan harga, saya sebagai pesaing dari teman-teman ini tidak akan ikut-ikutan menaikkan harga. Malah saya senang. Kenapa? Ya bisa jadi konsumen teman-teman, pelanggan teman-teman itu kemudian akan berpindah ke saya, akan menguntungkan saya. Jadi saya tidak akan ikut-ikutan untuk menaikkan harga. Saya justru akan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Daya saing saya meningkat dengan teman-teman menaikkan harga. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada oligopolis yang menurunkan harga, maka perusahaan yang lain akan mengikuti. Sehingga permintaannya akan menjadi inelastik. Jadi teman-teman, kalau teman-teman itu menurunkan harga, saya menjadi takut. Aduh, kok teman-teman ini pesaing saya menurunkan harga? Bisa jadi nanti konsumen saya lari ke sana. Saya kehilangan konsumen. Saya harus mencegah. Saya harus mempertahankan konsumen saya. Nah, bagaimana saya mencegah, bagaimana saya mempertahankan, bagaimana saya meretain customer, konsumen, saya juga akan menurunkan harga. Jadi kalau teman-teman menurunkan harga, saya juga akan menurunkan harga untuk mempertahankan konsumen saya. Maka kurva permintaannya menjadi inelastik. Nah, implikasinya dari kedua hal tadi, kalau ada yang menaikkan harga, yang lain tidak akan mengikuti. Kalau ada yang menurunkan harga, yang lain mengikuti. Implikasinya apa? Implikasinya kurva permintaannya akan patah. MR-nya akan discontinue, patah juga. Dan oligopolis tidak akan merubah harga meskipun marginal cost-nya berubah. Nah, penjelasannya bagaimana? Seperti ini. Saya gambar dulu seperti biasa. Sumbu vertikal adalah P, sumbu horizontal adalah Q. Misalnya ini perusahaan A. DA adalah kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan A. Saya ulangi ya gambarnya.
Sumbu vertikal adalah P, sumbu horizontal adalah Q. DA adalah kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan A. Ini misalkan kondisi mula-mula begini. Kalau harganya adalah P1, maka jumlah yang diminta adalah Q1. Nah, A ini bermaksud untuk memperluas pangsa pasarnya, untuk mendorong permintaannya. Maka si A ini menurunkan harga dari P1 menjadi P2. Harapannya kuantitas yang diminta itu akan naik sampai dengan Q2. Tapi persoalannya adalah perusahaan yang lain akan mengikuti menurunkan harga untuk mempertahankan konsumennya. Maka turunnya harga dari P1 ke P2 ini hanya akan mendorong jumlah yang diminta dari Q2, dari Q1 ke Q2 aksen. Jadi tidak akan sampai Q2, tetapi hanya sampai Q2 aksen. Artinya apa? Artinya pada harga P2, jumlah yang diminta dari perusahaan A itu hanya Q2 aksen. Pada harga P1 yang diminta adalah Q1. Bagaimana kalau oligopolis A ini menaikkan harga dari P2 ke P3? Nah, kalau oligopolis ini menaikkan harga dari P2 ke P3, maka jumlah yang diminta akan turun dari Q2 ke Q3. Jadi pada harga P3 jumlah yang diminta adalah Q3. Nah, sekarang kalau kita lihat begini. Untuk harga di atas P1, mula-mula kan harganya pada P1. Kalau kemudian oligopolis tersebut menaikkan harga, berarti harganya lebih dari P1, kurva permintaannya tetap elastis. Karena apa? Karena yang lain tidak akan mengikuti. Sehingga kurva permintaannya adalah ini, yang saya gambar ini. Ini adalah kurva permintaan untuk harga di atas P1. Nah, bagaimana untuk harga di bawah P1? Kalau perusahaan itu menurunkan harga, ya, kalau perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan yang lain akan mengikuti. Sehingga kurva permintaannya menjadi inelastis. Turunnya harga dari P1 ke P2 itu hanya menaikkan atau mendorong jumlah yang diminta dari Q1 ke Q2 aksen. Jadi kurva permintaannya itu tidak dari titik A sampai titik C katakanlah, tetapi kurva permintaannya patah, yaitu dari titik A kemudian sampai titik B ini adalah titik patahnya, kemudian ke D. Nah, maka disebut sebagai kurva permintaan patah. Kalau kurva permintaannya patah, maka kurva MR-nya juga patah. Nah, kurva MR-nya itu kita ambil dari harga di atas P1 ini kan. P1. Kalau harga di atas P1, maka kurva MR-nya ini. MR. Nah, kita buat dulu ya. Misalnya ini, saya pakai warna hijau. Warna biru muda yang agak terang. Ini kan kita turun dari sini ya, kira-kira motongnya di sini ya. Ini MR ini kita turunkan dari kurva demand untuk harga di atas P1. Nah, untuk harga di bawah P1 kan begini tadi. Ya.
ini harga di bawah P1 ya diturunkan dari situ. Kalau di sini intercept demand, ini berarti intercept MR. Nah ini kan kalau kita tarik garis ke atas gitu ya, ini adalah kurva permintaan untuk harga di bawah P1, kita turunkan. Seperti ini. Nah maka kurva MR-nya sekarang mana? Kurva MR-nya adalah, saya gambar lagi, saya pertegas. Untuk harga di atas P1, MR-nya adalah ini. Sampai di bawah titik patah. Kemudian patah lurus dengan titik B. Nah, untuk harga di bawah P1, MR-nya adalah bagian yang kecil ini. Begitu ceritanya. Mungkin gambar ini ruwet, maka saya akan tampilkan gambar yang tidak ruwet. Nih. Jadi, untuk MR dengan harga di atas P1, berarti harga di atas 6 di sini, itu adalah yang dari titik A ke titik G. Itu diturunkan dari kurva demand ini. Lalu untuk harga di bawah P1, kurva permintaannya adalah dari titik B ke titik C. Maka kurva MR untuk harga di bawah P1 adalah ini. Saya tandai dengan warna merah lagi. Nah, jadi MR untuk harga di atas P1 adalah yang warna merah. Patah, kemudian patah, lurus dengan patahan demand, turun. Nah, lalu untuk harga di bawah di bawah 6, di bawah P1 tadi contoh saya itu adalah di sini. Nah, maka kurva permintaan patah, karena kurva permintaannya patah, kurva MR-nya juga patah, kurva permintaannya juga discontinue, yaitu dari A, kemudian G, kemudian H, kemudian G. Selanjutnya adalah harga dan output itu ditentukan pada saat MR sama dengan MC. Misalnya yang mula-mula MC-nya pada ini yang warnanya tebal, MC di sini. Ya. MR sama dengan MC di mana? MR sama dengan MC di titik E. Kita tarik garis ke atas, ketemu B, titik patah, ke kiri ketemu P, 6. Outputnya berapa? 40. Jadi ketika struktur biayanya MC, itu P-nya 6, Q-nya 40. Misalnya harga inputnya naik, menyebabkan struktur biayanya naik tercermin pada pergeseran MC ke MC prime, MC aksen. Nah, titik potong antara MR dengan MC di mana nih? Di titik G. Titik G. Kita tarik garis seperti tadi ya. Ternyata ketemunya ya pada struktur biaya MC aksen itu ketemu P-nya 6, Q-nya 40. Kalau harga inputnya turun, menyebabkan MC-nya turun pada MC double prime di sini. Kita tarik garis ke atas, ketemu P6. Q-nya 40. Nah, seperti itu. Nah, maka ini yang kemudian tadi saya sampaikan bahwa harga di pasar oligopoli itu cenderung tegar, cenderung kaku. Ini implikasinya. Oligopolies will not change price when marginal cost changes. Jadi meskipun marginal cost-nya berubah, oligopolis tersebut tidak merubah harga dan output keseimbangan. Nah, inilah penentuan harga dan output di pasar oligopoli, istimewa khususnya dengan model kurva permintaan. Saya kira untuk pasar oligopoli cukup ya sampai di sini. Untuk pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan di komen gitu ya. Nanti akan saya coba jawab sebaik-baiknya. Dan kita akan ketemu pada topik yang lain maupun topik mengenai struktur penentuan harga dan output,
pada masing-masing struktur pasar atau topik-topik lain mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Oke, saya kira sampai di sini kita ketemu pada sesi yang lain, pada topik yang lain.